Berita 1, Bersatu menginspirasi. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK digelar hari ini. Hasilnya, hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Hasto. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto atas penetapan status tersangkanya. Sebelumnya, Hasto ditetapkan tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan. Dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, status tersangka Hasto oleh KPK dalam dua kasus tersebut tetap dan tidak gugur. Hakim menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sah. Kita akan perbarui informasinya, sudah ada reporter Berita 1 Ihsan Ali dan juru kamera Hidayat Syarif langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Ihsan, apa saja poin-poin yang disampaikan oleh hakim sehingga menolak gugatan pra-peradilan dari Hasto Kristianto? Sore Wilson dan pemirsa Berita 1, nasib dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto telah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Giamto pada sore tadi. Hakim juga menolak dari pra-peradilan yang diajukan Hasto dalam kasus suap maupun perintangan penyidikan dalam suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Dalam pembacaan putusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Giamto, yakni mengabulkan eksepsi dari termohon yang mana diwakili termohon yakni dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon yang diajukan oleh Hasto Kristianto ini kabur dan tidak jelas. Selain itu juga menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam penyampaian pertimbangan putusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Giamto, ia sempat menyinggung terkait dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, khususnya pada pasal 2 yang mana ditegaskan oleh Hakim Giamto bahwa pemohon mempermasalahkan penetapan tersangka yang tidak didukung oleh alat bukti, permulaan yang cukup, harus menggunakan alat bukti yang berbeda pula, mempengaruhi juga pertimbangan dari hakim. Tadi Hakim Giamto juga menegaskan bahwa permohonan kabur dan tidak jelas dikarenakan seharusnya dalam hal ini Hasto Kristianto mengajukan permohonan pra-peradilan di dua perkara berbeda atau dipisahkan. Karena pada saat ini perkara ini disatukan antara perkara suap yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga dari mantan komisioner dari Bawaslu dan juga perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Seharusnya menurut hakim bahwa syarat formil ini harus dipenuhi dalam arti untuk dua permohonan yang berbeda, permohonan suap dan juga permohonan perintangan penyidikan. Maka dari itu Hakim Giamto memutuskan bahwa permohonan atau ajuan dari pra-peradilan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto kabur dan tidak jelas dan ditolak seluruhnya. Dan tadi juga disampaikan oleh Hakim Giamto bahwa dalam persidangan yang cukup singkat, hanya 30 menit, bahwa tidak memenuhi syarat formil permohonan diajukan oleh Hasto Kristianto dikarenakan ada dua tindakan berbeda, tindakan pidana yang berbeda, dan tadi ditegaskan bahwa hakim pra-peradilan tidak berkewenangan untuk menentukan apakah ini termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Hakim Giamto menegaskan bahwa korupsi atau tidaknya korupsi seseorang harusnya dilakukan dalam peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor, yang mana harus diputuskan oleh hakim tipikor itu sendiri, bukan melalui hakim pra-peradilan yang saat ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai pihak dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail dan Todung Mulya Lubis. Pihaknya menyatakan serasa cukup kecewa yang mendalam atas penolakan dari permohonan peradilan atau putusan dari pra-peradilan yang ditolak oleh Hakim Giamto. Ia juga membuka opsi untuk melakukan permohonan pra-peradilan kembali, namun nantinya akan dipisahkan baik untuk perkara suap maupun dari perkara perintangan penyidikan. Namun pembukaan opsi untuk melakukan permohonan pra-peradilan kembali
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga masih menunggu terkait apakah Hasto Kristianto menyetujui langkah tim hukumnya untuk melakukan permohonan pra-peradilan kembali dengan dipisahkan dari dua tindak pidana yang berbeda, baik tindak pidana dari penyuapan maupun dari tindak pidana dari perintangan penyidikan. Ia pun jadi juga sempat menegaskan dan menyinggung bahwa ini merupakan insiden atau tragedi dari peradilan yang tidak bisa diharapkan dikarenakan hakim hanya mengutamakan atau berdasarkan pertimbangan atau keputusan dari pra-peradilan yang hanya berbicara soal masalah teknis, bukan masalah hukum yang sejatinya harus diutamakan dalam tuntutan peradilan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Sementara itu yang bisa kami kabarkan, Wilson. Baik Ihsan, lantas sudah adakah tanggapan dari penyidik KPK terkait dengan putusan di sidang pra-peradilan ini? Ya, baik dari tim hukum Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, sayangnya tadi dari kurang lebih ada 5 orang yang mewakili dan hadir dalam persidangan dari putusan pra-peradilan Hasto Kristianto ini lebih memilih pulang dan tadi beralasan bahwa nantinya konferensi pers dari perwakilan hukum KPK dalam menanggapi putusan yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilangsungkan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak bersedia untuk didorsop ataupun ditanyai wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perwakilan tim KPK lebih memilih pulang dan nantinya akan dilakukan konferensi pers langsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jadi tadi setelah usai persidangan hanya dari tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto yang bersedia untuk merespon terkait hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak seluruhnya terkait pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto. Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Ihsan Ali dan juga juru kamera Hidayat Syarif melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, Sekjen